Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Ika Ayusa Fitri. Di sini saya akan membahas tentang strategi dan implementasi operasi. Nah, yang pertama adalah strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah satu kesatuan rencana jangka panjang perusahaan yang komprehensif, terpadu, dan sistematis guna mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dari strategi perusahaan. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, ancaman, serta peluang dari bisnis kita. Sehingga dari keempat analisis tersebut kita dapat mengetahui apakah strategi yang cocok yang bisa diterapkan di perusahaan atau bisnis kita, sehingga bisnis kita pun mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Nah, dari strategi yang sudah disusun tadi nantinya akan diimplementasikan dan kemudian dievaluasi di kemudian hari. Selanjutnya adalah implementasi strategi. Nah, implementasi strategi adalah proses mengubah dari rencana yang sudah dibuat sebelumnya menjadi tindakan atau kegiatan yang menghasilkan apa yang diinginkan. Ada 4 kegiatan utama dari implementasi strategi. Yang pertama ada aktivitas perencanaan yang melibatkan pemrograman, penetapan tujuan, serta penganggaran. Yang kedua ada aktivitas pengorganisasian yang melibatkan penyesuaian antara organisasi dengan strategi yang akan ditetapkan. Yang ketiga ada aktivitas kepemimpinan di mana pemimpin memberikan arahan dan mengkomunikasikan strategi yang akan diterapkan. Dan yang keempat ada aktivitas pengendalian di mana menciptakan insentif dan mekanisme kontrol yang seperti apa. Implementasi strategi yang optimal didasarkan pada keprofesionalan dari kapasitas manajemen ataupun kepemimpinan manajer strategi maupun operasional, yang dimana dalam proses implementasi tersebut diperlukan penyelarasan antara struktur dengan proses yang ada. Hal itu guna mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dalam strategi perusahaan. Dengan demikian, keberhasilan dari strategi yang dipilih itu tergantung bagaimana implementasinya. Nah, beberapa ditemukan bahwa kegagalan dalam implementasi strategi itu didasarkan atau berawal dari ketidakmampuan tim kepemimpinan dalam mengorganisasikan atau mengimplementasikan strategi yang ada. Kemudian juga terkadang kurang konsistennya dukungan dari manajer serta konflik yang terjadi antar lintas departemen. Nah, selanjutnya kita akan beralih topik ke machine learning, di mana tetap ada kaitannya dengan topik pembahasan sebelumnya, bagaimana machine learning ini diterapkan dalam menyusun strategi perusahaan dan implementasinya. Nah, memasuki era digital saat ini, machine learning menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam sektor kehidupan, di mana machine learning ini berawal dari adanya ledakan data, big data, yang terjadi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Selanjutnya, pengertian dari machine learning itu apa? Machine learning adalah cabang dan ilmu artificial intelligence di mana komputer dilatih dari inputan data-data yang ada untuk kemudian dipelajari, diidentifikasi polanya, dan diambil keputusan secara mandiri melalui komputerisasi yang otomatis tersebut. Nah, selanjutnya machine learning ini berperan dalam proses bisnis tradisional seperti strategi dan implementasi strategi yang mengeksplorasi machine learning ke dalam 3 fase strategi pengasuhan, yang mana strategi pengasuhan itu menjelaskan bagaimana sumber daya itu dialokasikan dan dikelola. Nah, selanjutnya 3 fase dari strategi pengasuhan tadi meliputi yang pertama ada fase diagnosa, yang kedua ada fase perumusan atau formulasi, dan yang ketiga ada fase implementasi. Nah, yang pertama ada fase diagnosa, di mana manajemen dan perumusan strategi itu harus diambil sebagai proses yang berkelanjutan dan mengembangkan bahkan merevisi strategi yang ada.
Nah, selanjutnya fase kedua adalah fase formulasi atau perumusan, di mana dalam fase ini melibatkan penetapan tujuan, visi misi, hingga menganalisis lingkungan dari perusahaan, di mana dari analisis tersebut maka akan didapati perumusan dan diusulkan strategi apakah yang tepat digunakan. Dan yang ketiga ada fase implementasi, di mana fase ini mengimplementasikan dari strategi yang telah diformulasikan atau dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian dapat diketahui betapa berperan pentingnya machine learning dalam perusahaan, di mana nantinya akan ada peningkatan secara internal dari perusahaan yang akan meningkatkan pula daya saing perusahaan serta memberikan kemudahan-kemudahan serta keamanan dalam proses bisnis. Nah, selanjutnya akan ada contoh konkret dari pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya. Nah, di sini saya mengambil dari Direktorat Jenderal Perpajakan atau DJP. Nah, Direktorat Jenderal Perpajakan atau DJP memiliki strategi melalui penerapan kebijakan CRM atau Complaint Risk Management sejak tahun 2019 yang berbasis machine learning. Nah, di mana tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, serta mengurangi biaya pemungutan yang ada. Nah, selanjutnya apa sih CRM itu atau Complaint Risk Management? Nah, CRM adalah proses terstruktur untuk secara sistematis mengukur, mengidentifikasi, dan mengatasi resiko ketidakpatuhan wajib pajak seperti pelanggaran pelaporan wajib pajak dan lain sebagainya. Nah, proses CRM ini merupakan proses komputerisasi yang berbasis machine learning, di mana nantinya machine learning itu mempelajari inputan data-data yang sudah ada dari wajib pajak, kemudian nantinya akan dikelola dan dihasilkan 3 kemungkinan kepatuhan pajak. Yang pertama risiko rendah, yang kedua ada risiko menengah, dan yang ketiga ada risiko tinggi. Nah, data-data yang diinput meliputi analisis laporan keuangan, keterkaitan antara data internal dan eksternal, expert judgment, dan stakeholder experience. Nah, dengan diterapkannya penggunaan machine learning ke dalam proses Direktorat Jenderal Perpajakan melalui aplikasi Apple Web akan sangat memudahkan DJP untuk mengetahui wajib pajak yang sekiranya melanggar atau yang melakukan kecurangan dan lain sebagainya akan mudah teridentifikasi. Dengan demikian betapa machine learning itu memberikan kemudahan dan kemanfaatan untuk berbagai sektor kehidupan, khususnya yang telah diterapkan dalam dunia perpajakan. Sekian pembahasan dari strategi dan implementasi machine learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa.